Nah, adik-adik yang tercinta dalam Kristus, kita sudah mau memasuki area Gua Maria Mawar di Boyolali ini. Nah, kita akan masuk, tapi diingat dulu, sebelum kita memasuki area, kita harus ke tempat cuci tangan dulu. Oke, seperti ini. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali di Via Ceria Online Paroki Maria Assumpta Klaten. Hari ini kita akan berjalan-jalan sambil belajar bersama kelompok kreatif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Kakek Eni. Oh iya, Kakek Eni nggak sendirian loh. Ada banyak teman lain. Kita kenalan dulu yuk. Halo, selamat pagi. Nama aku Kakak Heni. Berkah dalam. Halo, selamat pagi adik-adik. Nama saya Kakak Sri. Selamat pagi, berkah dalam. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kakak Ulan. Selamat pagi, berkah dalam. Halo adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kakak Mega. Selamat pagi, berkah dalam. Halo adik-adik, perkenalkan Kakak Marta. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nama Kakak Ari. Berkah dalam. Nah adik-adik, sudah kenal semua kan? Sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa pembuka. Silahkan Kakak Ulan. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, kita menyanyikan lagu Angkat Tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini buat kami semua. Sehingga kami bisa berjumpa dengan Via Ceria Online Paroki Santa Maria Assumpta Klaten. Berkatilah kami, semoga kami sehat selalu, ceria, bisa bersukacita bersama, belajar bersama, bermain bersama, untuk memuliakan nama-Mu. Semua ini kami haturkan padamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin.
ceria. Merdeka! Jujur. Toleransi. Kreatif. Kristiani. Via ceria. Yes, yes, Oke. Nah adik-adik, setelah kita tadi mencuci tangan, turun ke bawah, pada saat ini kita sekarang untuk mengambil air secukupnya yang disediakan di Gua Maria ini. Mari ikuti yuk. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengambil air ya secukupnya dari area Gua Maria ini. Sekarang kita letakkan di sini ya. Disemayamkan dahulu, terus kita menghidupkan lilin untuk persiapan diri kita berdoa. Setelah itu adik-adik, mari kita mencari tempat yang enak dan bagus untuk berdoa. Mari. Setelah kita selesai berdoa, kita bisa bersantai dan menikmati pemandangan yang ada di sekitar Gua Maria Musuh ini. Yuk adik-adik, kita menikmati pemandangan dulu yuk. Nah adik-adik, kita sudah menikmati alam pemandangan yang di Gua Maria ini. Begitu alam sangat di sini. Kita sangat menikmati betul-betul di sini. Sekarang kita saatnya ingin pulang ke rumah kita. Tapi jangan lupa, kita tadi kan menyemayamkan air yang kita semayamkan dua ini. Sekarang kita ambil biar nanti bawa pulang. Oke? Nah adik-adik, setelah kita ambil, kita berdoa tadi, sekarang kita berdoa lagi untuk kita pulang ke rumah biar diberikan Roh Kudus keselamatan buat kita bisa berjumpa dengan keluarga kita, ayah, bunda, dan famili-famili kita di rumah. Oke? Selamat pagi, berkah dalam. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan tim kreatif. Nah, saya Kakak Windy. Nah, hari ini Kakak Windy mau wawancara dengan Romo Bowo loh. Nah, adik-adik pasti penasaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Nah, adik-adik mau tahu? Perhatikan ya. Selamat pagi, Windy. Nah, saya ingin wawancara dengan Romo Bowo mengenai ziarah di bulan Mei ini. Kita langsung mulai saja ya, Romo. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama, kenapa sih Romo di bulan Maria ini diadakan ziarah? Baik. Bulan Maria itu sudah menjadi tradisi di banyak umat Katolik, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Orang menghormati Bunda Maria. Dan memang pada bulan Mei ini itu ada peringatan Bunda Maria. Di dalam penetapan para uskup di Indonesia, sebetulnya bulan Mei itu sudah ada penentuannya sendiri,
yakni sebagai bulan katekese liturgi, BKL, bulan katekese liturgi. Nah, selama bulan Mei itu sebetulnya yang lebih pokok itu pembahasan, pendalaman, penghayatan liturgi sebetulnya. Itu yang paling penting. Lalu tetap boleh saja bulan Mei itu bulan untuk menghormati Bunda Maria, biasanya dengan rosario. Lalu penghormatan Bunda Maria juga dengan berziarah, karena khususnya di Jawa sangat banyak tempat-tempat ziarah di mana di situ orang bisa menghormati Bunda Maria. Biasanya di gua-gua, baik gua-gua yang dikhususkan maupun di paroki-paroki juga membuat gua Maria kecil-kecilan dan seterusnya. Dengan itu mereka ingin meneladani Bunda Maria di dalam peziarahannya selama hidup. Itulah yang dicontoh dan kita teladani. Lalu di samping itu kita sebagai anggota gereja juga mendalami liturgi, karena selama bulan Mei itu sebagai bulan katekese liturgi. Kurang lebih seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua Romo. Ya. Baik, pertanyaan kedua Romo. Tujuan ziarah itu apa ya Romo? Baik, tujuan ziarah. Tujuan ziarah itu sebetulnya pengingat bahwa kita itu dalam proses perjalanan. Nah, jadi kita hidup sehari-hari itu sebetulnya dalam proses perjalanan. Namanya proses itu belum jadi, belum sampai tujuan, kan baru proses, belum sampai tujuan. Nah, maka dalam rangka mencapai tujuan itu, kita prosesnya itu sebaiknya yang baik-baik dengan meneladani orang kudus, salah satunya adalah Bunda Maria. Itu yang kita teladani untuk berproses sampai menuju kepada tujuan akhir. Nah, tujuan akhir itu adalah kerajaan surga. Itu saat nanti kita mengakhiri hidup di dunia ini. Nah, dengan berziarah kita itu diajak untuk dalam proses ini kita meneladani Bunda Maria agar proses kita baik. Sehingga kalau prosesnya baik, tujuan kita tercapai. Karena itu sederhananya begitu. Baik Romo, pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita waktu berziarah Romo? Baik, sikap dalam berziarah. Nah, dalam berziarah itu biasanya orang itu kan ini dalam rangka membangun olah rohani, ya, devosi. Ziarah itu ditempatkan dalam rangka devosi, olah rohani pribadi. Maka yang pokok adalah bagaimana pengalaman rohani itu bisa dihayati dan dibangun dalam proses berziarah itu. Maka berziarah tidak pertama-tama Nanggo Maria sih, baru nang pantai. Pokok pantai nih, ini salah hal lah. Yang pokok itu kan membangun hidup rohaninya dulu. Bahwa mau ke pantai itu ya kalau sempat atau memungkinkan, kalau tidak jangan utama. Atau mau kuliner, habis ziarah ini di sana ada makan enak sekali. Nah, kadang-kadang itu yang lebih penting makannya. Nah, ini sikap-sikap yang diharapkan dalam berziarah. Kita fokuskan kepada pembinaan dan penghayatan rohani pribadi. Nah, itu yang lebih utama. Yang lain-lain itu sekunder. Kalau perlu malah tertier, artinya yang kesekian kalinya, tidak ada pun tidak apa-apa. Tapi yang ini wajib ada, karena memang kita akan membangun hidup rohani. Itu yang pertama dalam berziarah. Maka tempat ziarah pun juga dipilih yang kiranya bisa membawa kita kepada pembangunan rohani yang lebih baik dalam rangka membuat proses ini nanti berjalan baik sehingga sampai pada tujuan yang dituju. Nah, kurang lebih seperti itu. Maksudnya. Baik Romo, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih bulan Mei ini disebut sebagai bulan Maria Romo? Baik, bulan Mei itu disebut bulan Maria. Ya, di samping pertama di bulan Mei ini ada peringatan Bunda Maria. Lalu yang kedua, memang ada beberapa tokoh-tokoh orang kudus yang mempopulerkan, yang mensosialisasikan dan menggiatkan devosi kepada Bunda Maria dengan doa rosario.
Kalau bulan Rosario sendiri itu sebetulnya bulan Oktober, bukan Mei. Sebetulnya bulan Oktober itu yang disebut bulan Rosario. Karena tanggal 7 Oktober itu ada peringatan Maria Ratu Rosari. Ada sejarahnya pula itu. Tapi kita tidak akan sampai ke situ supaya tidak terlalu banyak waktu. Hanya pada bulan Mei depositnya kepada Bunda Maria. Nah, kalau deposit itu bisa macam-macam cara. Boleh rosario, boleh berziarah, atau digabung. Dalam ziarah itu doa rosario, atau dalam ziarah doa yang lain, jalan salib. Pokoknya menghormati Bunda Maria. Kalau deposit itu banyak ragamnya. Dan rosario itu salah satu bentuk devosi kepada Bunda Maria. Salah satu, bukan satu-satunya. Maka menghormati Bunda Maria itu bisa dengan berdoa rosario, atau setiap hari kita berdoa 3 kali salam Maria, atau 1 kali salam Maria saja sebelum tidur. Itu sudah devosi. Karena devosi itu sebetulnya kegiatan rohani yang sifatnya pribadi. Jadi demi pembangunan hidup rohani pribadi, kita bisa memakai beberapa pilihan cara yang ada. Tapi semuanya itu untuk menghormati Bunda Maria. Sebetulnya gitu. Baik, terima kasih Romo. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Demikian adik-adik pembicaraan hari ini mengenai ziarah di bulan Maria ini dengan Romo Bowo. Semoga bermanfaat adik-adik. Dadah, sampai jumpa lagi. Sebelum kita doa penutup, mari kita menyanyikan lagu Angkat Tangan.
penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih boleh belajar dan bergembira bersama serta memuji nama-Mu. Jauhkanlah kami dari virus corona, berilah kesembuhan kepada mereka yang terjangkit dan berilah kekuatan kepada para tenaga medis agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kami mohon, pulihkanlah perekonomian bangsa kami. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Semoga anak-anakku pria ceria dalam mengembangkan iman dan mengasihi sesama. Diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.